kamera? Akun baru bang, nggak bisa. Silakan, apa pertanyaanmu? Satu, silakan. Oh, bertanya ya. Ya, silakan. Satu pertanyaan, tapi jangan komentari karena jangan berpolemik karena kamu nggak buka kamera. Silakan. Oh, iya boleh. Sewaktu Tuhan memerintahkan Adam untuk tidak mendekati pohon pengetahuan itu, apakah sebelumnya Adam dan Hawa sudah punya pengetahuan? Ya, Allah menciptakan manusia memiliki akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Ya, jadi kalau berbicara tentang pengetahuan, akal budi itu kan diciptakan Tuhan untuk berpikir. Lalu sebelum itu Allah sudah mengatakan bahwa jangan kau makan buah itu, dibuat sebuah peraturan. Kalau kau makan buah itu nanti kau terpisah atau mati, mengalami kematian. Ya, jadi Allah membekali akal budi, pengetahuan. Allah juga membekali, mengikat itu dengan sebuah aturan di taman itu. Ya, jadi bukan cuma akal budi, kecuali manusia sudah disetting bahwa disetting Windows 10 atau Windows 11, jadi ikut bahasa programnya, nggak bisa seperti itu. Berarti Allah tidak menciptakan manusia memiliki akal budi dan kehendak bebas karena sudah disetting. Ya, tetapi Allah menciptakan manusia akal budi, bukan akal budi saja, hati nurani dan kehendak bebas. Setelah itu Allah membuat sebuah aturan, jangan kau makan buah ini, nanti kau mati. Sekarang dia mau melawan Tuhan atau mematuhi perintah Tuhan. Gitu. Sudah ada. Silakan. Iya bang, kalau memang sudah disuntikkan pengetahuan sebelum memakan buah dari pohon pengetahuan itu, terus apa bedanya pengetahuan di saat sebelum memakan dan sesudah memakan? Pengetahuan, perbedaan pengetahuan yang ada pada diri Adam sebelum dan setelah memakan buah pohon pengetahuan. Berbicara tentang pengetahuan. Jadi Allah menciptakan manusia itu sebelum dia memakan buah itu, citranya itu bagus di hadapan Allah. Mulia. Ya, tidak mengenal yang namanya dosa. Setelah dia makan buah itu, dia mengalami rasa apa? Takut, malu, akhirnya bersembunyi, tidak bisa menyelesaikan dosanya. Sehingga kita memahami. Saya sering berdebat dengan Juma atau Nandar. Dulu saya tanya seperti ini. Nandar, kenapa kau ada rasa malu atau tidak? Kau tahu malu atau tidak? Nah, rasa malu itulah, ya, latar belakang dari rasa malu itulah bermula dari yang namanya dosa itu. Rasa takut itu karena dosa itu. Jadi sebelum dia memakan buah itu, citranya bagus di hadapan Allah. Tapi sesudah dia makan buah itu, dia mengalami rasa takut, malu, dan kematian. Itu bang, yang sederhana aja. Sebelum memakan buah, tidak ada rasa malu ya bang? Ya, sebelum memakan buah itu ya, dia di hadapan Tuhan, dia citranya sangat bagus. Coba kamu tunjukkan satu ayat ya, secara sola, kamu lihat di dalam Alkitab, adakah dia merasa malu sebelum dia makan buah itu? Ya. Berarti antara malu dan sejenisnya itu nggak ada pada diri Adam. Coba kamu tunjukkan. Saya berbicara berdasarkan Alkitab kan? Iya. Saya cuma mau konfirmasi berdasarkan argumentasi abang. Boleh saya melakukan sedikit mirroring sedikit? Silakan boleh. Oke. Ketika di surga nanti, sudah di surga itu kekal atau tidak? Kekal. Kekal. Kalau di surga manusia bisa mati atau tidak? Ya, yang namanya kekal berarti nggak mati dong. Oke. Adam dan Hawa diciptakan di surga atau di bumi? Gimana? Adam dan Hawa diciptakan di surga atau di bumi? Itu nggak ada keterangan secara eksplisit dalam Al-Quran. Tidak ada keterangan secara eksplisit dalam Al-Quran? Cuman dikatakan wa'allama Adam al-asma wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi nggak ada secara eksplisit di dalam Al-Quran bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan di mana.
Tidak eksplisit, tidak tahu dia diciptakan di mana. Lalu kalau menurut pandangan Ibnu Katsir, dia dibuang dan dia jatuh dan mendarat di bumi. Iya, yang Berarti kalau dia mendarat di bumi, berarti dia jatuh dari atas. yang saya bahasakan tadi kan bahwa di dalam Al-Quran, sedangkan Ibnu Katsir itu kan sudah masuk di ranah tafsir. Oke, jadi menurut kamu saja, dia di bumi atau di surga? Oh, gini Bang, bicara soal agama nggak bisa pakai menurut kita, harus berdasarkan kitab suci. Itu di dalam taman atau di mana? Nggak ada penjelasan juga. Gak ada penjelasan. Jadi Adam dan Hawa tidak tahu dia di taman, bukan di taman. Ada pohon bukan berarti itu taman kan? Tetapi kalau ada pohon berarti di bumi atau di surga? Di surga juga ada pohon. Di surga juga ada pohon. Berarti Adam dan Hawa di surga. Enggak juga, karena di bumi juga ada pohon. Di bumi Bahkan juga ada di pohon. planet lain mungkin ada pohon juga. Berarti kalau saya bilang Adam dan Hawa ada di bumi, sepakat. Enggak sepakat juga. Nah, kamu kalau nggak sepakat, berarti kamu sepakat dia di surga. Enggak juga. Nah, berarti kamu sepakat dia di mana? Nah, itu justru menjadi penegasan bahwa ngomong agama harus berdasarkan dalil. Ya, kalau Tidak berdasarkan ada dalil, coba kau tunjukkan dalil Adam dan Hawa diciptakan di surga atau di bumi. Ya, Tidak ada makanya dalil. Kan saya bilang nggak ada. Gimana siapa? Nggak ada. Berarti Masa Al-Quran saya tidak ulang-ulang lengkap. lagi? Apakah Al-Quran tidak lengkap? Gini, di dalam Alkitab ini saya cukup ini juga ya masuk ke abang biar kita bisa. Sabar, kita bicara enak nih, biar enak nih. Ya. Iya, memang ini masih lanjutan yang tadi. Apakah itu alam goib? Tidak ada dijelaskan secara eksplisit. Jadi Abang ngerti kan maksud- dasar keimanan kamu tentang Adam dan Hawa ini di surga atau di bumi? Kalau saya kan kita di sini kan bicara berdasarkan data. Ya. Iya benar. Nah, Benar. gini. Saya berbicara berdasarkan data, setidaknya kamu juga melampirkan sebuah data. Ini Ibnu Katsir, ya, kisah para nabi, di mana ketika Adam dan Hawa jatuh, dia mendarat di Dahna. Ya kan? Oke, dia jatuh. Berarti mendarat berarti dari atas ke bawah. Ya kalau Gitu. kita mau Oke, paling kurang kalau kamu bilang di Al-Quran tidak ada, saya minta bagaimana pandangan kamu berdasarkan data yang kamu lampirkan, dia di surga atau di bumi? Gini, kan saya sudah bahasakan di Al-Quran tidak ada secara eksplisit. Kalaupun kita mau pakai penafsiran dari Ibnu Katsir, maka kata mendarat itu ya tidak jauh beda dengan apa yang diterangkan tadi. Dari atas ke bawah. Gitu aja. Berarti kamu sepakat dia di bumi? Loh, enggak. Kamu sepakat dia di surga? Enggak juga. Enggak juga. Berarti iman kamu nggak tahu dia di mana dia Loh, diciptakan. gini Bang, kalaupun ada umat Islam yang ingin menggunakan penafsiran Ibnu Katsir untuk menentukan Adam diciptakan di mana, tidak masalah. Jadi kamu pakai penafsiran apa sekarang? Untuk sampai saat ini saya belum menemukan, saya sudah menemukan beberapa. Jangan standar ganda. Kamu pakai penafsiran apa? Iya, gini, ini bukan soal standar ganda. Kamu punya imam kan? Punya imam punya. Oke, imam kamu siapa? Dalam apa ini? Hal Ya kalau akidah kamu punya atau- imam dalam hal penafsiran, Oh, berarti dalam hal akidah ya imam kamu menggunakan tafsiran Adam dan Hawa diciptakan di bumi atau di surga? Di surga. Di surga. Berarti kamu mengikuti imam kamu. Dari tadi kayak gitu, jangan muter-puter. Loh, Berarti itu Adam dan tadi Hawa diciptakan di surga, betul? Betul. Oke, kamu Beberapa- sepakat dengan gini, tafsiran imam kamu, dia di surga? Jangan personal gitu dong kalau diskusi. Enggak, santai aja. Saya pingin kamu punya perspektif gitu. Kamu Iya, mengikuti gini, perspektif gini. imam kamu, betul? Aku terangkan dulu Enggak, sedikit. sabar dulu. Kamu Biar mengikuti, Bang RK jangan paham. muter-muter. Dengan saya Bicara tidak suka. soal penafsiran. Saya tidak itu suka beragam. putar-putar dengan saya. Kamu mengikuti perspektif iman kamu, betul? Betul lah, setiap orang. Oke, punya sekarang perspektif masing-masing. kalau kamu mengikuti perspektif imam kamu, apa yang menjadi dasar dari kamu, dari imam kamu? Kamu tentunya sudah belajar. Kenapa Adam dan Hawa diciptakan di surga kekal, betul? Di surga kekal. Oke, Adam dan Hawa diciptakan di surga? Menurut beberapa para ulama. Jangan ya. menurut pandangan dari imam kamu, jangan muter-muter. Lah,
Gini, makanya abang nggak paham. Makanya saya terangkan dulu. Justru Al-Quran, saya paham. Makanya saya coba saya tanya sekali lagi dengan jelas. Menurut perspektif imam kamu yang kamu ikutin, alim ulama imam kamu yang kamu ikutin, Adam dan Hawa diciptakan di surga atau di bumi? di surga. Di surga. Berarti kamu mengikuti imam kamu. Mempelajari tidak harus mengikuti. Gimana? Berarti kamu tidak menuruti imam kamu. Tidak semua hal harus saya turuti. Selama itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran, maka boleh kita mengambil sikap untuk mengikuti atau tidak. Oke. Jadi jelasnya di mana? Alam goib. Eh, jelasnya wallahu alam bisawab. Wallahu Jangan alam. begitu. Nggak boleh. Udah terakhir Wallahu bilang gitu Loh, aja kan nggak wallahu boleh. alam. Dasarnya pakai dalil. Jelas Kalau itu. ngomong agama. Dalilnya untuk bilang nggak boleh itu apa? Ya, kalau kamu udah bilang wallahu alam ya udah ngapain kita debat lagi? Lah, kan sama halnya dengan diterus. Gak ada guna kita berdebat teman. Kalau kita sudah berdebat, kita sudah berdialog, kalau udah bilang wallahu alam, udah selesai, ngapain Loh, lagi? memangnya semua hal di dalam kekristenan terjawab? Kamu dengar baik-baik. Di dalam Loh, gantian dong iman ngomongnya. Katolik, Ini ya, kalau kalau memang tidak berada ada di dalam sini, Alkitab, gantian dong kalau ngomongnya. tidak ada dalam Alkitab berarti ada dalam tradisi suci. Udah. Kalau tidak ada di dalam Alkitab, Ya, berarti ada maka dalam di tradisi suci, dalam- udah selesai. Oke, Ya. sekarang Udah, gini. yang tadi belum selesai. Loh, jangan gitu dong. Kamu Gantian jawab, dong. jangan gitu. Kamu jangan takut ditanya iman kamu. Kamu tanya iman saya udah berkali-kali. Oh enggak, sebanding lah. Ya, bukan sebanding. Yang tadi belum selesai. Surga itu di enggak, bumi atau enggak di masalah. Aku ada bukan- taman itu di bumi atau di surga? Aku bukan nggak takut kalau ditanya, tapi kalau sudah bertanya, kasih kesempatan buat menjawab. Ya, silakan Itu kamu aja. jawab. Silakan. Apa Pertanyaan pertanyaannya? Sejatinya gini ya. Silakan. Nabi alaihissalam, kamu tahu kan? Nabi Adam alaihissalam. Iya tahu, betul. Ya. Tahu. Nabi Adam alaihissalam. Dia nabi keberapa? Yang wajib diimani? Pertama, Ya, nabi pertama. Ya, pertanyaannya simple. Nabi Adam alaihissalam kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul? betul. Nah, di mana posisinya Nabi Adam alaihissalam diciptakan, di surga Ya. atau Ini di bumi? ini circular reasoning. Udah dari tadi ditanyakan. Iya, Ngerti yang kamu logical fallacy imani, nggak kalau yang diskusi? kamu akidahkan di dalam keimananmu, di surga atau di bumi? Oke, saya jawab diam ya. Saya sudah paham pertanyaan yang sering diulang-ulang. Dan saya minta host ini adil, jangan main kick kalau mau diskusi yang hebat. Gini, di dalam Islam kita mempunyai rujukan dan sumber ajaran Islam itu yang pertama adalah Al-Quran. Makanya saya bilang tadi, penciptaan Adam alaihissalam tidak disebutkan secara eksplisit di mana letaknya. Maka kalau kita mengambil tafsir sebagai rujukan di mana letak penciptaannya, itu sah-sah saja dengan catatan tidak membuat tafsir itu sebagai sesuatu yang mutlak kebenarannya. Karena tafsir itu perspektif. Gitu. Maaf Katarsis, Udah. saya tidak tanya tafsir. Loh, yang bilang kamu nanya tafsir siapa? RK tadi angkat tafsir. Ini diskusinya kok Ya, mabuk-mabuk yang semua. saya tanyakan, kalau kamu memiliki akidah, memiliki patokan iman, simple. Sejatinya Nabi Adam alaihissalam sebagai nabi pertama yang wajib diketahui oleh umat Islam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan dia sebagai manusia pertama. Aduh, ini Posisinya berulang-ulang di mana? kata-katanya. Itu Dipoles dulu. sebagaimana mungkin supaya terlihat cerdas padahal kosong. Itu Coba aja kau lihat kalau ini. diputar-putar. Coba kau lihat ini. Data ini. Ya, silakan. Al-Baqarah ya, 35. Itu sudah ada surah itu. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam. Benar. Tadi kau bilang tidak di mana-mana. Nah, terus Nah, ya, sekarang silakan ini dilanjut data ini dulu. gimana nih? Silahkan dilanjutkan dulu. Coba ya, dalam apa ini? Coba kau baca dalam apa? Dalam surga. Dalam surga Adam dan Hawa diciptakan di. Di surga. Nah, tadi kau bilang apa? Tidak ada kan? Nah, tadi Bang RK Oke, bilang jadi Adam dan Hawa diciptakan di.
Dah, tadi Bang, Sabar, sabar Adam dulu. dan Hawa diciptakan di. Iya, jangan diulang-ulang dong pertanyaannya. Ya Itu tinggal sudah kau jawab. jelas. Saya ulangi karena kamu tidak jawab. Adam dan Hawa diciptakan di Di surga, surga. Di surga kekal nggak? kekal. Bisa mati nggak? Nggak bisa. Nggak bisa mati. Kenapa Adam mati? Lah, Nah, Adam mati- betul kan? Adam- Adam dan Hawa kalau diciptakan di surga kan sudah kekal. Kenapa dia bisa mati? Lah, Adam diciptakan di mana? Di surga. Ya tadi kan kau bilang di surga jawabanmu. Nah, terus Adam meninggal. Surga, baru saya bilang surga kekal ke tidak? Nah, Adam meninggal di mana? Baru saya tanya surga kekal ke tidak? Surga kekal. Adam Kalau meninggal sudah di mana? surga bisa mati ke tidak? Kau bilang apa tidak kan? Tidak, tapi Iya tidak kan? Nah Ya, kenapa dia mati? lah problemnya Adam mati di mana? Kalau orang sudah di surga, kau bilang tidak bisa mati karena kekal. Tadi kau bilang. Iya. Nah, terus kenapa Adam problemnya- mati? Wah, nggak paham ini orang. Problemnya Lah. Adam itu meninggal di Lah, mana? tadi kan kamu bilang Adam dan Hawa, saya tanya Adam dan Hawa diciptakan di mana? Kau bilang surga. Kau mesti muter-muter. Pada akhir saya tunjukkan data, baru kau bilang ya di surga. Ya kan? betul. Nah, setelah itu di surga kekal nggak? Kau bilang kekal, bisa mati. Enggak, kalau di surga nggak bisa mati jawabanmu. Benar sampai di sini. Nah, sekarang Adam dan Hawa Nah, terus mati nggak? Adam itu meninggal di bumi. Kalau di surga, kalau sudah di surga bisa mati nggak? Itu pertanyaan saya, poinnya. Iya, nggak bisa karena Nah, kenapa dia mati? Kan dia sudah di surga. iya makanya saya jawab Adam itu meninggal di mana? Gitu aja aku nggak paham. Yang saya Adam tanya, meninggal kalau dia, pertanyaan saya gini, kalau dia sudah di surga, bisa mati atau tidak? Kalau dia sudah di surga bisa mati atau tidak? Ah, ah. Faktanya Adam meninggal kan? Katanya tadi kau bilang kekal. Ya kekal pada gini. Katanya tadi kau bilang kekal, tapi sekarang kau bilang bisa mati. Memang dari awal memang kamu kehidupan standar di ganda, surga teman. itu, Kehidupan di surga. Kamu dari awal memang sudah menipu. Kenapa saya bilang kamu menipu? Saya tanya Adam dan Hawa diciptakan di surga atau di neraka, di bumi. Kau bilang tidak kedua-duanya. Giliran saya menunjukkan Al-Baqarah ayat yang ke-35, baru kau bilang iya di surga. Dari awal kan selama 10 menit kau putar-putar dengan saya. Memang dari awal gitu. Lah, apa? Gimana? Teruskan. Gimana? Biar Ya memang udah mau teruskan apa lagi? Kau udah kena skah. Kalau debat akademis sudah hancur ini, udah nggak bisa ini. nggak bisa gini. Udah nggak ada Kita urut perbandingan. pelan-pelan ya bahwa yang ditanyakan Adam itu diciptakan di mana? Oke? Terus Surga. saya jawab. Secara eksplisit tidak ada disebutkan Adam itu diciptakan di mana. Kemudian Bang RK Kalau ini ayat ini eksplisit Aduh, gak? gantian dong, gantian Sabar, dong. ayat ini eksplisit gak? Iya, saya mau ke situ tapi gantian. Tenang, sabar. Enggak, saya tanya ini eksplisit gak? Iya, saya mau ke ayat itu. Saya mau ke ayat itu, sabar. Nah, saya menjawab bahwa tidak ada secara eksplisit dijelaskan di dalam Al-Quran muter bahwa aja Adam kamu. itu diciptakan di surga. Turunlah kamu lah. Kemudian, Turun. pusing. Ustadz naik, Udah Ustadz. di depan matamu aja tidak mau kau baca, heran. Kenapa tukang tipu ya? Naik itu tukang tipu di atas. Silakan Pak Ustadz, buka kameranya Pak Ustadz.